Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini MKF bersama Pak Minsar mau menceritakan tentang kejadian pesugihan, yang dimana pesugihan itu dilakukan dengan cara ini ya, bersetubuh ya, dengan siluman ular ya. Kira-kira itu kejadiannya tahun berapa Pak Minsar? Itu udah lama sekali sih kejadian tersebut. Udah hampir sekarang tuh kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir 37 tahun. Itu 37 tahun ya. Nah, untuk proses dari dia pertama melakukan ritual pesugihan sampai dia mendapatkan uang di titik kaya itu berapa tahun kira-kiranya? Berkisar antara 5 tahun. Oke dah, kalau begitu untuk cerita selengkapnya Pak Minsar akan bercerita dari awal sampai akhir. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita nyata kejadian pada tetangga saya sendiri. Awal mulanya beliau adalah sangat, keadaan perekonomiannya sangat benar-benar paling terbawah dan sangat susah sekali. Dalam keadaan sehari-harinya juga memang untuk makan aja dia cukup, sangat kita lihat sangat ini sekali ya, sangat memprihatinkan sekali karena kejadian ini karena mungkin terdesak dengan adanya kekurangannya atau ekonomi yang sangat susah sekali di keluarga dia. Beliau sudah mempunyai keluarga dan mempunyai satu putra. Saat itu beliau mencari makan dengan cara utang pinjam dari tangga ke tetangga, sehingga kejadiannya walaupun dia sudah punya uang dari hasil pinjaman yang tidak mencukupi, maka dia mengambil jalan pintas dengan melalui bertanya-tanya kepada orang-orang yang sudah pernah, yaitu seperti ngiprit maupun bersekutu dengan para siluman lainnya. Oke, saya potong dulu. Untuk hubungan Pak Minsar dengan orang ini itu sebagai hanya tetangga apa ada hubungan saudara? Kalau untuk saya sebenarnya adalah tetangga, jadi bukan ada hubungan saudara. Sangat jauh kalau saudara, karena memang dekat dengan saya, rumahnya tidak berjauhan. Jadi maka kehidupan dia sedikit saya mempunyai atau mengetahui kesehariannya. Jadi keseharian beliau ini memang benar-benar orang-orang yang tidak mampu sekali. Saat itu belum masuk listrik ya, di tahun era 80-an. Saat itu listrik belum masuk dan dia juga baru memulai usahanya dengan warung-warung kecil. Kemudian dia mencari modal untuk tambahan agar warungnya atau tokonya supaya menjadi besar dan sukses. Kenyataan kesehariannya, beliau sering ke pasar, bertemulah dengan seorang kakek tua yang tidak dikenal oleh beliau. Jadi dia bertanya kepada seorang kakek. Seorang kakek ini memberikan solusi seperti itu, dan dia bertanya, mungkin saat itu dia pengen, karena keadaannya susah, dia pengen merubah kehidupan kesehariannya. Setelah
Dia bertanya, kemudian dia mengikuti apa yang disarankan oleh si kakek tua itu. Nah, setelah dia punya kata-kata dengan seorang kakek, kemudian dipegang omongannya oleh seorang kakek, saat itu dia bercerita kepada saya. Kemudian, nah, tidak lama kemudian, itu sekitar 5 tahun berjalan, dia setiap bulan, bahasa orang desa itu bulan mulut. Sepertinya dia kalau bulan mulut, sedikit-sedikit dia ada yang dibangun, entah rumahnya, kadang lantai, kadang dapur, ada aja yang direnovasi. Nah, ketahuan dia seperti itu, ada seorang tetangga sebelahan dengan dia mengintip kejadian tersebut. Ternyata kejadian tersebut dia bersekutu dengan seekor siluman yang menyerupai ular. Ternyata ular itu bisa jadi perempuan. Nah, setelah dia bersetubuh dengan si yang punya toko, kemudian lambat laun mungkin karena sudah kawin dengan si siluman ular, semakin hari semakin warungnya semakin bertambah dan para pelanggan semakin banyak, semakin melebar tokonya. Tiap bulan pokoknya dia semakin belanja itu semakin banyak, sehingga melengkapi tokonya. Kemudian setelah dia bertidur dengan siluman ular tersebut, dalam jangka waktu 1 tahun kemudian, dia warungnya sudah melebar, dan akhirnya karena perjanjian dengan si kakek tua itu, seorang putranya jatuh sakit. Oke, sebentar Pak Minsar. Dari semenjak ketemuan di pasar itu dia sama si kakek yang sebelum dia kaya ini, dia sempat dibawa nggak? Maksudnya Pak Minsar ini tahu nggak dia tahu nggak dibawa kemana oleh si kakek ini, dan pesugihannya dibawa kemana? Kalau pesugihannya dibawalah ke rumah dia, ke rumah si kakek tua itu. Cuman kita nggak tahu kelanjutannya, dia tidak menceritakan persyaratan dan sebagainya. Yang pasti si putranya ini setelah jatuh sakit beberapa minggu kemudian, tidak lama dia meninggal. Setelah meninggal, warungnya semakin lama semakin bertambah. Untuk penyakit putranya ini emang penyakit medis apa penyakit non medis? Setelah diperiksakan ke medis, itu tidak ada gejala penyakit dari medis seperti yang lainnya gitu. Nah, setelah diperiksa ke dokter, tidak ada penyakitnya, dan lalu dibawa ke orang-orang paranormal. Ternyata si anak ini memang, kata paranormal atau yang di kampung-kampung bilang, memang itu anak bapaknya sudah ada perjanjian, sehingga anaknya itu diobatin kemana saja tidak bakalan sembuh. Nah, setelah meninggal itu ya bapaknya kelihatan tenang-tenang saja, tidak kelihatan seperti orang tua yang sayang sama anaknya. Maka dari itu si bapaknya mungkin, ya menurut saya pribadi, dari sakitnya dia itu mungkin, atau karena tekanan ekonomi yang sangat benar-benar susah sekali untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sampai sekarang beliau, karena mungkin tadinya seperti itu, ada perjanjian. Nah, setelah dia kaya, kemudian lama-lama kaya itu semakin lama makin punya mobil, punya motor dan sebagainya. Dan orang-orang kampung pun ada penyimpanan uang semacam bank kepada si
apa namanya, yang punya toko gitu ya, yang punya toko kalau ada orang jual tanah nyimpan uangnya ke dia, ternyata setelah dia punya uang banyak, ternyata bukan hanya dari pesugihan aja, jadi duit-duit orang kampung itu ditampung sama dia dalam bentuk uang cash, terus ditampung bertahun-tahun, kadang ada juga yang ngambil. Nah itu bukan satu orang dua orang doang, ternyata hampir satu desa itu nyimpen duitnya sama dia di saat itu, karena di saat itu zaman murah ya, jual tanah juga mungkin murah sekali. Jadi dia jual tanah, orang-orang kampung naruhnya sama dia, dikirain ada bunganya berlebih gitu, ternyata hanya menyimpan biasa saja. Jadi bukan semakin bertambah, tapi malah di situ ada potongan-potongan uang pinjaman yang disimpan di tempat yang punya toko. Namun pada akhirnya yang punya toko beberapa tahun kemudian, setelah dia kaya raya, dia mempunyai lahan yang banyak, hasil dari penjualannya dan juga mungkin hasil dari orang-orang yang nyimpan duit. Jadi nyimpan duitnya sama dia, dan duitnya itu enggak langsung disimpan di dia, tapi disimpan di bank lagi supaya berbunga. Nah bunganya dia ngambilin bunganya, karena duitnya itu kan besar dari orang ke orang. Nah seperti itu. Kemudian dia setelah punya uang banyak, dia beli-beli tanah di kampung. Namun pada akhirnya dia udah punya anak lagi, beberapa anak. Dia mungkin anaknya udah besar-besar. Dia takut kalau anaknya akan diambil lagi setelah dia berumur sekitar 57 tahun. Nah dia memutuskan hubungan kepada gurunya. Oke, sebelum dia memutuskan hubungan, ada hari-hari tertentu nggak untuk dia, maksudnya dengan siluman ular itu, dan bentuk pesugihan itu dia ngapain aja dengan siluman ular? Dengan siluman ular itu ya kita tidak tahu ya. Pada intinya dia setiap malam Jumat istrinya tidak boleh memasuki kamar khusus, tidak boleh memasuki kamar khusus, dan di situ sangat dilarang sekali sama yang punya toko, sama si suaminya. Dan dia memutuskannya ya karena mungkin melihat dari anaknya yang sudah dikasih sama perjanjian sama si kakek itu, dan dia pindah dengan cara membangun rumah setiap 6 bulan sekali, atau disebut di bulan Mulud. Dia membangun, tapi bukan membangun artinya merenovasi. Ada aja bangunan yang harus direnovasi sama dia. Mungkin itu petunjuk dari gurunya, setiap 6 bulan sekali yang harus direnovasi. Mungkin ganti persyaratannya itu daripada tumbal. Nah setelah dia tadi udah mulai kaya, udah mulai banyak harta, karena melihat dia udah punya putri dan 1 putra. Putrinya ada 3 orang, kemudian udah pada dewasa. Dia pengen keluarganya selamat semua. Nah saat itu dia kembali berpikir pengen berangkat haji. Jadi pengen berangkat haji inilah yang membuat dia memutuskan kepada hubungannya kepada gurunya tersebut. Maka kejadian ini setelah dia memutuskan hubungan kepada gurunya, saat itu setelah dia habis memutuskan hubungan kepada gurunya, 1 bulan kemudian dia sering jatuh sakit. Tiap bulan sering jatuh sakit. Kemudian hartanya dan orang-orang yang nyimpan uang sama si yang punya toko, kemudian duitnya setelah ditagih, ada yang tidak kembali, ada yang kembali. Nah saat itu ketahuan dia ngiprit ya tadi dari tetangganya juga ya. Setelah dia taubat untuk berangkat haji, nah setelah diputuskan,
Sampai saat itu harta-harta gonogininya banyak yang dijualin, sehingga dia memutuskan pindah keluarganya ke tempat yang lain. Seperti itu kejadiannya yang saya tahu.